Proposal skripsi. Yang pertama yaitu ada judul, yang kedua pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang ketiga ada landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat landasan teori dan penelitian terdahulu. Dan yang keempat ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Judul, di sini saya mengambil judul Tinjauan Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli Studi Kasus di Pasar Kaibon, Kabupaten Madiun. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu dalam perkembangan zaman pada saat ini dalam melakukan aktivitas ekonomi banyak sekali produsen atau penjual-penjual yang melakukan berbagai motif dalam sistem penjualan mereka. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil contoh sampel praktik kesesuaian jual beli pada pasar tradisional. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya bertujuan pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebaik-baiknya dan cenderung terfokus pada kepentingan individu. Padahal sistem tersebut nampaknya kurang tepat pada sistem ekonomi Islam yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas atau kepentingan masyarakat banyak pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme kerja pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Pasar Kaibon merupakan salah satu pasar di kawasan Madiun Selatan, tepatnya di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dari pengamatan saya, sementara ini banyak hal yang dilakukan oleh pedagang, diantaranya menjual barang di atas harga standar barang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, sehingga para pembeli itu tertipu dengan segala sistem yang ada di sana. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik meneliti tentang etika bisnis yang diimplementasikan oleh para pedagang pasar yang ada di Pasar Kaibon Madiun. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana implementasi etika bisnis pada praktik takaran dan timbangan pedagang sembako di Pasar Kaibon, Kabupaten Madiun. Dan yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan pedagang sembako di Pasar Kaibon, Kabupaten Madiun. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sesungguhnya dalam dunia bisnis mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam penggunaan timbangan sembako dalam jual beli. Studi kasusnya di Pasar Kaibon, Kabupaten Madiun. Sedangkan manfaat penelitiannya, yaitu peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan dalam dunia praktis sebagai bahan referensi dalam membuat ketentuan takaran yang berkaitan dengan penggunaan timbangan sembako dalam jual beli, khususnya untuk jual beli di dalam pasar tradisional di Indonesia, dengan harapan dapat membawa seluruh pelaku pasar dan seluruh pihak yang bersangkutan ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada beberapa alur bahasan yang dicantumkan ke dalam beberapa bab berikut. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2 yang berisi tentang teori yang memuat kajian teori, kajian pustaka, dan studi penelitian terdahulu. Selanjutnya, di bab 3 akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Di bab 4 merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, hasil penelitian, dan saran. Landasan teori. Di dalam landasan teori, yang pertama ada kajian teori. Pembahasan terkait judul yang saya ambil tentunya diperkuat
dengan beberapa teori yang relevan. Di sini saya mengambil beberapa teori yang relevan dengan judul saya, yaitu mengenai teori tentang etika bisnis Islam, teori tentang jual beli, dan teori tentang takaran dan timbangan dalam jual beli yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Cahya Arinegara dengan judul analisis tingkat kecurangan dalam timbangan bagi pedagang sembako dalam tinjauan ekonomi Islam di Pasar Petarani Kota Makassar. Yang kedua, penelitian oleh Nova Fauziah dengan judul analisis kecurangan dalam timbangan sembako menurut perspektif hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan. Yang ketiga, penelitian oleh Heni Dwi Triana dengan judul pelaksanaan penimbangan barang dalam jual beli perspektif etika bisnis studi di Pasar Pulong, Kecamatan Pulong, Ponorogo. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Jenis penelitian yang saya ambil ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu para pedagang yang ada di Pasar Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di pasar tradisional yang berada di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, data dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan itu ada 2, yaitu yang pertama sumber data primer. Sumber data primer itu adalah data yang diperoleh dengan mewawancarai langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik implementasi penggunaan timbangan pedagang sembako di Pasar Kaibon. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan pembeli dan pedagang sembako. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber peneliti dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku skripsi terdahulu, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data itu ada 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang diperoleh dari Pasar Kaibon. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu analisis data yang diwujudkan bukan bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dari penggunaan timbangan dalam jual beli di Pasar Kaibon. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik pengecekan data dilakukan dengan memperpanjang cara observasi agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungannya, dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini juga sekaligus untuk mengecek informasi agar dapat diterima sebagai orang dalam.